Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada lagi yang cukup memperhatikan ya. Kenapa sekarang ini kok KPU banyak yang salah? Anies Baswedan mendapatkan 57 begitu kan. Sedangkan Prabowo ya mendapatkan 97. Sedangkan Ganjar mendapatkan 17. Ini dari Pilpres dari Kalimantan Selatan ya, kota Banjarbaru Utara, terus kemudian Lok Tabat Utara di TPS 42. Ya, cukup menjadi perhatian di situ begitu. Anies Baswedan 57 begitu kan ya di sini begitu ya. Anies Baswedan 57, mereka kalau kita baca dari rekapnya begitu, dari si satunya begitu kan. Anies Baswedan di sini ya 97 katanya begitu kan. Ini 97 kalau kita amati betul begitu kan ya. Ini bentar saya zoom ini 97. Kok di situ ditulis 57 begitu kan. Ada apa begitu. Jadi artinya apa? Artinya masih ada kesalahan fatal di situ begitu. Maka KPU harus benar-benar menyeleksi lagi begitu kan ya, biar tidak ada simpang siur begitu. Ya kalau sudah seperti ini gimana coba? Siapa yang mesti disalahkan? Itu 97 katanya begitu kan ya, ditulis 57. Ini angka-angka seperti ini kok bisa begitu kan? Kenapa tidak ditulis langsung angka 9 yang bulat di situ begitu? Ini tulisannya 97. Coba kita lihat dari datanya 57 Anies Baswedan ini ya. Kita cek di situ begitu. Itu 57 begitu kan. Artinya kalau kita melihat data ini, kenapa KPU begitu pusingnya begitu kan? Begitu begitu paniknya sampai-sampai ya menguras ini. Ini kan 40 yang hilang begitu kan. Dari 97 menjadi 57 kan 40 suara yang hilang di situ begitu. Jadi kalau seumpama setiap DPS hilang 40, 30, 20, ya wajar kalau Prabowo menang di situ. Kalau suaranya Anies hilang begitu kan. Tapi kalau ini diperbaiki oleh DKPU begitu kan ya, oleh KPU diperbaiki, maka akan muncul lagi di situ begitu. Akan muncul dengan yang lain. Saya nggak tahu konsepnya ini bagaimana, saya nggak tahu. Silahkan teman-teman cek ya. Di Kalimantan Selatan, kota Banjarbaru ya, Banjar Utara, Lok Tabat Utara, TPS 42. Silakan kalau tidak percaya teman-teman cek di situ. Maka yang saya katakan sejak awal, kalau memang ada nuansa KPU ini agak yang kemudian aneh, silahkan laporkan ya di bawah komentar ini. Saya akan cross check di situ begitu kan, dan bahkan saya akan laporkan nanti ke tim Anies Baswedan. Jadi kita lihat saja nanti begitu. Ketika pengumuman ya dari KPU, kita cek di situ apakah datanya sudah diperbaiki atau tidak. Itu nanti sebagai data begitu. Ini kan menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini masyarakat yang hanya diam tidak ngecek begitu kan. Yang sudah diperbaiki silahkan cek lagi, karena nantinya KPU menurut saya pribadi lagi error, sistemnya lagi error. Nggak tahu apakah dugaan-dugaan seperti ini bisa dijadikan sebagai acuan kecurangan dan sebagainya. Kita lihat saja nanti cek begitu kan. Kalau memang teman-teman masih kurang percaya begitu. Jadi secara nasional ya memang kenaikan dari data ini, kenaikan dari Anies Baswedan ini setiap hari itu 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi presentasenya kok mentok segitu begitu kan. Nah, ya kalau dari data-data yang kemudian seperti ini, apakah ini kesalahan KPU? Tapi kenapa di sini ditulis sudah jelas begitu kan? Kalau memang ya Anies Baswedan di situ begitu kan ya 57, kenapa tulisan dari bilangan ini sudah 97? Karena ini sudah jelas 97. Kenapa ditulis 57 di situ begitu? Nah, ini yang menjadi acuan penting bagi kita bahwa jangan sekali-kali menggunakan ya atau diam di situ masyarakat begitu yang salah ini. Ya, lihat saja ini 57 begitu kan. Jadi siapa yang mesti disalahkan? Kalau 40 suara hilang, ya nanti akan bakal ada di data-data yang ada begitu kan ya, di data-data KPU yang ada misalnya
itu harus di cross check ulang begitu. Tim Anies Baswedan siap untuk mengcross check ulang itu begitu. Takut ada apa? Dugaan-dugaan kecurangan, datanya error dan sebagainya, kita lihat saja nanti bersama-sama. Ya, karena mungkin KPU masih belum masih belum mengecek satu persatu. Insya Allah, saya yakin dan saya yakinnya kalau memang ada data yang tidak ada, saya akan sampaikan langsung kepada KPU begitu melewati ya melalui tim Anies Baswedan. Karena ini harus dirubah betul begitu kan. Mari kita lihat persentase yang sekarang ini ya di DPR ya. Ini presentasinya yang cukup menjadi perhatian di sini adalah PDIP tetap menjadi posisi di pertama. Terus kemudian yang kedua adalah Golkar, yang ketiga adalah Gerindra, yang keempat adalah PKB, yang keenam adalah Nasdem. Nah, kalau ini menggunakan hak angket, wow, sangat besar sekali kemungkinan yang terjadi selama ini. Ini kan masih data dari 8% begitu kan. Mari kita cek presentasenya. Anies Baswedan ya ini sudah naik 31 juta, sudah naik 1 juta begitu kan ya. Anies Baswedan yang awalnya 30. Kenapa kok presentasenya ini ya, presentase dari Anies Baswedan 24,45 ini tetap begitu kan. Naik 1 juta presentasenya segitu. Naik 1 juta presentasenya segitu. Mari cek ya Prabowo ini. Prabowo tidak ada naik hari ini ya, tidak naik, malah mereka stagnan karena setiap hari saya men-screenshot ini begitu kan ya. 74,8866. Sedangkan dari Ganjar yaitu adalah 206, 16%, tetap mereka. Ini yang menjadi perhatian ini begitu kan. Kenapa naiknya Anies Baswedan dari 30 ke 31 juta ya? Mereka angka presentasinya 24,45%. Ya itu aja begitu kan. Mau naik naik 5 juta misalnya 35, mungkin presentasinya hanya selisih mungkin nggak tahu saya ngomongnya bagaimana begitu. Tapi yang jelas ini harus menjadi cross check begitu bagi KPU di situ begitu kan. Biar apa? Biar nuansa-nuansa seperti itu kan kelihatan begitu kan ya. Kelihatan biar tidak ada simpang siur dan sebagainya begitu kan. Biar masyarakat tidak muncul spekulasi-spekulasi yang ada selama ini begitu kan. Lihat saja kalau teman-teman masih kurang puas silahkan cek ya. Sekarang Anies Baswedan 31 juta, naik 1 juta di situ begitu. Ya dibandingkan dengan Prabowo. Bagaimana ya komentar dari teman-teman, silahkan. Kalau ada yang tidak sesuai datanya, saya akan rilis ya. Dari awal saya list begitu data-data yang tidak sesuai, setiap hari saya cek. Ada kemungkinan ya KPU masih belum cross check semua, mungkin datanya masih kurang valid atau bagaimana. Tapi yang jelas adalah bahwa ketika mereka sudah nanti dilihat bersama-sama apakah fix atau tidak, kita lihat saja. Pasti ada kelemahan dari data KPU ini. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.